Saya kan tidak ngerti apa maksudnya ini begitu. Kemudian saya tanya siapa nama pelakunya. Beliau menjawab anaknya Risa Khalid bin Abdad kasus korupsi Pertamina 193 triliun. Risa Khalid bin Abdad kan keluarga Ba'alawi. Muhammad Keri Riza Khalid bin Abdad. Ini kalau menurut kelompoknya Ki Haji Madudin ya, yang tadi suaranya itu ya mungkin munsibnya atau apa. Ini Ba'alawi katanya, karena bin Abdad itu Ba'alawi. Oh berarti Ba'alawi nambah lagi satu keluarga. Jangan-jangan Ustadz Amir Abdad itu juga Ba'alawi. Ya bisa jadi begitu. Apalagi kalau kita tarik kepada oh itu ikhtilaf saja, perbedaan saja. Jadi mau bilang Ba'alawi ya silakan, mau bilang enggak ya enggak. Itu kan ikhtilaf saja. Tapi begini, kita tahu ya angka 4 itu atau angka 5 itu ya, bisa berupa 2 tambah 3. Boleh. Bisa juga 2 dikurangi min 3. Jadi yang pertama 2 tambah, sekarang 2 dikurangi pun boleh jadi 5. Selama memang masih bisa dijelaskan gitu. Angka 4 misalnya, 4 itu 2 tambah 2. Atau 4 itu adalah 2 dikurangi min 2. Boleh-boleh saja Pak. Tapi nggak lalu karena perbedaan boleh, lalu 4 itu adalah 2 tambah 1. Atau 5 itu adalah 2 tambah 2. Itu bukan perbedaan Pak, itu ketololan. Memang kita menghargai perbedaan. Negara kita ini negara demokrasi Pak. Negara yang menghargai perbedaan. Semua orang boleh bicara, bahkan boleh bacot. Tapi apa yang bodoh tetap bodoh. Nggak lalu kita terima itu sebagai kebenaran hanya karena kita menghargai perbedaan. Nggak begitu. Kalau tiba-tiba Ba'alawi ada marga baru bin Abdad, ya nanti Al-Katiri juga Ba'alawi, nanti Baswedan juga Ba'alawi itu. Bahasa lama Ba'alawi semua. Wallahu a'lam. Apakah mustahil secara akli? Ya enggak kalau secara akli Pak, bisa aja. Tapi mbok yo bicara nasab, neliti nasab, batal-batalin nasab, tapi begini saja begitu ya. Jadi ya itulah ya, itulah. Wallahu a'lam. Kalau kita tarik-tarik pelaku kejahatan itu dari mana keluarganya, dari mana marganya, jangan Pak. Kamu hitung-hitung aja koruptor itu kebanyakan dari suku apa gitu loh. Jangan ya, jangan ya. Jangan. Koruptor itu dia melakukan kejahatan itu, ya cobalah dari semua yang tersangka dari Pertamina itu ada berapa? Yang dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip Ba'alawi itu berapa orang Pak? Yang lain apa itu? Jadi ya lelucon aja sebetulnya, hiburan-hiburan aja yang begini-begini. Saya kira orang paling tolol pun yang nggak lalu percaya begini-begini ya. Kemudian kecuali memang udah nggak ada otaknya mungkin percaya aja. Oh iya bin Abdad, Ba'alawi, wah brengsek Ba'alawi ini merampok negara. Oh, udah merampok kuburan, merampok nasab, merampok negara juga, ngoplos nasab, ngoplos minyak juga. Repot itu. Lagi pula begini tentang oplosan itu ya. Oplosan minyak itu kan kalau kita gambarkan sederhananya itu kan seperti label yang tidak sesuai dengan isi. Jadi misalnya kita tarik kepada halal daging sapi itu kan halal, disitempeli halal gitu. Kemudian daging babi disitempeli juga halal gitu. Jadi sama-sama ada penipuan. Misalnya oktanya 90 disitempeli seolah-olah 92. Sebetulnya itu pertalite tapi dikemas seolah-olah menjadi Pertamax. Harga jadi naik, tapi barangnya ya tidak gitu. Status barangnya ya oktannya itu tetap 90 bukan 92 kan kira-kira begitu. Artinya hal yang paling mendasar yang menentukan grade-nya barang itu, atau kalau dalam hukum fikih menentukan halal haramnya barang itu yang nggak berubah. Walaupun cuma kemasannya dirubah. Cuma berbeda Pak. Kalau misalnya daging atau sebuah restoran atau sebuah warung, dalam tanda kutip lah, misalnya gitu, ada lembaga yang bisa disogok. Sebetulnya warung itu ngejual barang haram, babi misalnya. Bumbunya pakai minyak babi, tetapi
Ya wallahu alam, entah kong kali kong dengan pihak pemberi halal atau oke, tidak ada kong kali kong, tapi pihak yang memberi halal itu dikelabui. Dikelabui itu maksudnya ketika disurvei dia bilang minyaknya pakai minyak ini Pak, minyak wijen, minyak goreng, minyak biasa. Tapi setelah selesai diperiksa, sudah deal, keluar label halal, tiba-tiba diganti minyaknya menjadi minyak babi. Kalau begitu terjadi, maka konsumen tidak dirugikan sama sekali Pak. Karena kita makan itu nggak dosa Pak. Malah enak kita bisa ngerasain daging babi tanpa dosa. Kenapa? Karena kita sudah tahunya itu halal, kita tahunya itu tidak ada unsur babinya. Sedangkan hanya minyaknya, babinya lah gitu. Kalau misalnya itu stik, sudah tertulis itu stik sapi, ada label halalnya, ternyata tukang masaknya ganti dengan daging babi, kita nggak dosa Pak. Nggak akan dituntut kita dunia akhirat masalah itu. Kenapa? Karena kita itu ya sesuai dengan yang kita yakini, sesuai dengan yang kita tahu. Kita tahunya daging sapi. Nggak ada persoalan itu. Jadi nggak ada efek apa-apa buat kita. Nggak sedang bermaksiat kita. Yang lebih ekstrim lah, orang puasa, dia lupa kalau dia puasa, dia makan, nggak dosa Pak. Malah itu rezeki, asal benar-benar lupa gitu. Jadi hukum syariat itu sangat manusiawi Pak. Tidak bisa orang dihukumi karena ketidaktahuan. Enggak tahunya dia itu bukan daging babi. Berdasarkan apa pengetahuannya? Ada stempelnya besar halal. Berdasarkan apa? Ada pengetahuan umum bahwa kalau distempelnya halal tidak mungkin daging babi. Tapi ternyata ditipu oleh yang jual. Ya urusan yang jual Pak. Kita makan aja, nggak ada masalah. Nggak akan kita dosa. Karena kalau seandainya kehalalan sesuatu kita harus tahu persis, nggak bisa hidup orang Pak. Apa di dunia ini yang kehalalannya bisa kita pastikan? Kamu makan sesuatu, suci apa enggak? Siapa tahu nggak ada yang kamu lihat, atau kamu mau minum air, siapa tahu pelayannya tetesin kencing. Ya bagi kita nggak ada masalah. Apakah kita harus pastikan air itu suci? Kita bawa ke laboratorium, tidak mengandung barang najis berupa kencing. Wah susah Pak, mati kamu, nggak bisa minum. Nggak bisa, kita hukumi secara zahir. Ini adalah warung halal, ini adalah air putih. Ya sudah, kita minum. Najis nggak najis, urusan yang menyajikan. Kita sudah nggak ada urusan. Kita udah standar aja. Warung ini warungnya orang Islam misalnya, warung halal misalnya. Nah cuman kalau Pertamina, kalau ke minyak ini, kalau saya simak dari penjelasannya siapa pakar itu, Pak Ferry itu yang dirugikan nanti konsumen karena nanti ngaruh ke mesin. Misalnya ada standar otomotif tertentu yang tidak boleh oktannya itu di bawah 92. Lalu dia beli Pertalite karena dipikirnya itu 92. Ternyata 90 oktannya. Nah itu kan merusak mesin. Dan itu kan orang-orang kaya saja Pak yang kena ya. Kalau kita makan Pertalite ya. Walaupun ini yang paling merusak adalah orang tidak percaya kepada Pertamina. Walaupun masih simpang siur. Sebetulnya ada oplosan tahu nggak. Tapi tidak penting ya. Nah, ada yang penting sih. Allahumma hadina ahdas sabil.